Baik, terima kasih Yang Mulia, terima kasih Jaksa Penuntut Umum dan juga saudara saksi. Dari pagi kita cukup sabar mendengarkan keterangan saudara saksi yang seperti ini. Saya mencoba untuk mengetuk pintu hati nurani saudara saksi Langsung untuk saja berbicara. ditanyakan. Baik, tadi saudara saksi mengatakan terkait dengan pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa saudara saksi sebagai polisi tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh polisi. Ada tahu orang bawa pisau, ada tahu ada pengancaman untuk pembunuhan, tetapi Anda tidak bertindak seolah-olah polisi. Saya ingin tahu motivasi atau latar belakang pemikiran Anda untuk tidak bertindak sebagai seorang polisi itu apa? Dari yang di mana dulu ini, Pak? Dua-duanya. Pertama ketika Kuatmaruf cerita tentang membawa pisau. Artinya Anda sebagai polisi seharusnya sudah punya naluri untuk mengetahui bahwa ada potensi perbuatan pidana. Ya. Ketika itu pertanyaan saya, apa yang membuat Anda tidak bertindak sebagai seorang polisi, berusaha untuk membuat keadaan aman sehingga tidak terjadi masalah? Waktu itu saya sudah berusaha, Pak. Makanya saya waktu itu mengamankan sendi milik Joshua. Dan untuk pisau Om Kuat, saya tegaskan sekali lagi, saya tidak melihat dia membawa pisau. Setelah itu saya juga tanyakan, pisaunya di mana? Pisau Om di mana? Sudah ditaruh di dapur, seperti itu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ada yang janggal, tapi oke, kita catat itu. Dan kemudian saudara saksi, apa yang saudara saksi jelaskan tadi terkait dengan peragaan di depan Majelis Hakim, ini kami sangat mau memperhatikan sequence ini karena antara keterangan beliau bahwa ada kata jongkok dan kemudian dari klien kami, woi tembak woi, itu dekat sekali. Saudara saksi mengatakan tidak mengingat atau tidak mendengar yang klien kami katakan. Pertanyaan saya, apakah saudara saksi pernah mengalami trauma di kepala sehingga mengalami amnesia selektif? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Artinya saudara saksi dalam arti sehat secara berpikir dan ingatan. Setahu saya sehat, Pak. Kalau setahu Anda sehat, saya ingin menguji. Kira-kira itu berapa jeda waktu, menit atau detik antara jongkok, perkataan jongkok dengan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh klien kami? Itu paling beberapa detik aja, Pak. Beberapa detik antara jongkok, kemudian tembak. Di sela waktu itu Anda tidak mendengar, woi tembak woi, nggak dengar? Tidak, Pak. Berarti Anda amnesia selektif. Memang saya tidak mendengar, Pak. Saudara penasihat hukum silakan tanggapi nanti di pembelaan. Baik, ini kami melihat mengenai amnesia selektif. Pertanyaan kami yang berikut. Beberapa hari setelah 8 Juli, ketika waktu itu klien kami masih satu skenario dengan Anda, ya, masih satu skenario yang dirancang. Saudara saksi mengatakan kepada klien kami bahwa kalau tahu begini, waktu itu di mobil dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya tabrakan saja mobil itu. Kemudian klien kami bilang, tapi abang kan di mobil yang sama. Kemudian Anda bilang, saya kan supir, saya yang bawa mobil, dia di sebelah kiri. Bisa dia berbahaya ketika saya kalau mau ketika itu, saya akan bisa melakukan itu. Coba saudara menjelaskan ulang di muka sidang ini peristiwa itu. Siap, tidak ada saya menyampaikan bahwa saya ingin menabrakkan mobil ke Richard. Komunikasi antara Anda dengan klien kami cukup panjang, sehingga klien kami menjelaskannya panjang mengenai pembicaraan itu. Bagaimana mungkin sekarang Anda bisa dengan gampang bilang tidak ingat? Bukan tidak ingat, Pak. Tidak ada saya pernah mengatakan itu. Baik, another amnesia selektif kalau menurut kami ya. Siap. Ketika Anda melihat keterangan yang diberikan oleh saudara Kuatmaruf, Anda kan polisi ya? Siap.
Kemudian di sisi lain ada almarhum Joshua juga polisi. Siap. Sebagai sesama korps, seharusnya Anda lebih mempercayai siapa? Jadi waktu itu yang bukan sesama korps atau siapa. Ya, Jadi waktu itu kan yang saya temui dulu adalah Kuat Ma'ruf. Setelah itu saya temui Ibu. Nah setelah itu saya ingat cerita tentang Kuat Ma'ruf bahwa dia sempat memergoki Joshua, terus dia sempat membawa pisau. Saya takut Joshua tidak terima dengan itu, makanya saya pas mencari Joshua kok lihat ada senjata. Di situ saya kepikiran untuk mengambil senjata tersebut. Begitu. Setelah itu pun saya tetap tanyakan ke Om Kuat Ma'ruf, pisaunya di mana? Gitu. baik, ini sudah banyak ditanyakan. Saudara saksi sebagai polisi tahu ya, salam presisi dari Polri ya. Prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Siap. Kira-kira tindakan saudara saksi dalam kasus terkait Kuat Ma'ruf tadi, dan juga dalam kasus terkait permintaan atau penawaran untuk saudara saksi melakukan penembakan kepada almarhum Joshua, itu mencerminkan prinsip atau slogan berkeadilan atau tidak sebagai anggota Polri? Maksudnya gimana Pak? Tadi? Anda anggota Polri, betul? Siap. Tahu tentang slogan presisi? Presisi. Tahu ya? Itu Kapolri sering ngomong. Dan dalam proses itu ada satu prinsip yang harus dipegang, berkeadilan. Siap. Ketika Anda dihadapkan pada situasi di mana Anda diminta, ditawarkan untuk menembak seseorang, apakah menurut Anda itu sesuai atau tidak dengan slogan presisi itu? Begini Pak, sudah saya jelaskan berulang-ulang bahwa di benak saya itu Joshua itu tidak serta-merta langsung ditembak. Bapak menyampaikan saya mau panggil, bukan mau ditembak. Begitu Pak, tadi sudah saya jelaskan. Silakan ganti pertanyaan lain. Ya, dari saya sementara cukup. Terima kasih. Ya.